Abuna, Abuna, selamat pagi salam, sekalian. selamat pagi. Halo, Shalom, Abuna, shalom, Abuna, Tuhan Shalom berkati. Abuna, Bu ya. Lingga. Bu Duma, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Mana nih lambaian tangannya nih? Wah, yang baru kelihatan berapa Salam orang Abuna, nih? salam, selamat pagi Bapak Ibu semua. Shalom, shalom. Shalom, Oh, Abuna, Halo. Tuhan berkati. Amin. amin, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu semua ya. Amin. 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 Oke, bagaimana kemarin ibadah semuanya lancar Bapak Ibu? Puji Puji Tuhan, Tuhan, lancar lancar. Puji Abuna. Tuhan lancar, sehat semuanya, Abuna. Terima Amin. kasih ya untuk menjadi ya, jadi kesaksian di gereja lokal Bapak Ibu semua dan membuktikan bahwa Bapak Ibu semakin semangat dalam melayani ladang pekerjaan Tuhan, semakin semangat dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar Bapak Ibu, menunjukkan bahwa Amin. itu adalah worshiper sejati. Amin. 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 Ya, karena bagaimanapun juga kita ditentukan untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, yaitu yang Amin. oleh Bapak di zaman-zaman ini. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, tentunya hari ini adalah hari yang harus kita jalani sekalipun kemarin kita sudah merasa kelelahan dan keletihan, tetapi kita tidak bisa menolak hari baru sudah disediakan. Ada berkat baru yang tersedia, rahmat Tuhan dan Amin. anugerahnya selalu baru setiap pagi. Amin. Amin. Amin ya. Untuk itu saya percaya baik Bu Biho, Bu Duma, Pak Jusman, Bu Nancy, Bu Lingga, Pak Mardani, Bu Rika, Bu Sinai, Bu Acen, Bu Dora, Pak Henry, Bu Irma, Bu Lani, Bu Leli, lalu Bu Sekar, Bu Yani dan juga Pak Yosep. Wah, shalom Pak Yosep. Ditunggu wajahnya. Oh, luar biasa. Pak Yosep ini bersuka cita dan bersemangat hari ini. Ada apa ya? Nanti kita cari tahu Bapak Ibu ya. Tapi yang pasti kita semua bersuka cita dan bersemangat karena apa? Karena hari ini adalah hari yang Tuhan berikan yang terbaik ya. Amin. Saudara. Ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih, saya percaya bahwa kita semua tidak salah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, saya akan memutarkan pujian yang akan kita naikkan ya Bapak Ibu sambil Anda mempersiapkan sekali putar aja supaya Bapak Ibu tidak lupa untuk menaikkan pujian ini. Anda bersungguh-sungguh menaikkan pujian ini sehingga ketika BW ini dimulai bukan hanya sekedar menjadi pengingat atau sahabat tidur Bapak Ibu atau penyemangat Bapak Ibu di pagi hari, tetapi juga sebuah momentum untuk mengalami yang namanya kebangkitan semangat dalam menjalani hari yang baru. Amin saudara. Amin. Amin ya. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk semangat kita pada pagi hari ini ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu kasih, mari. Kalau gitu kita dengar dulu satu pujian berikut ini ya, sambil nanti saya juga bersiap-siap sebentar. Ya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, boleh kasih lambaikan tangan ya, tanda kita mulai BW kita pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, kita harus ingat BW dulu dan jangan kasih kendor. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami memuji menyembah-Mu ya Allah, kami yang hidup, Tuhan Yesus kami yang kami sembah. Engkau layak ditinggikan untuk setiap perbuatan-Mu yang ajaib dan kebaikan-Mu yang nyata. Engkau yang membentengi kehidupan kami dari segala serangan-serangan musuh, segala serangan si jahat, si iblis yang berusaha untuk meruntuhkan keyakinan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang setia. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala intimidasi, segala hujatan, tuduhan dan segala macam hal yang membuat kami terkadang merasa lelah, merasa tidak nyaman. Kami letakkan semua di dalam kaki salib-Mu ya Tuhan. Kami percaya sakit penyakit kami disembuhkan, segala keletihan kami Tuhan ganti dengan kekuatan yang baru, dan Tuhan akan buat hati kami bergirang. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah kami, kami mau memulai doa pagi kami
Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Katakan amin. Sudah di tempat Anda masing-masing. Tepuk tangan. Wah, saya suka banget gesturnya Bapak Ibu dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang Abuna sudah sampaikan tadi, ada pujian yang akan kita naikkan sebelum kita mulai. Tapi sebelum kita mulai saudara, supaya nanti kita langsung, coba disiapkan dulu Alkitabnya di Ezra, ya. Di Ezra pasal yang kelima. Ya, Ezra pasal yang kelima. Ezra pasal yang kelima. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Perikopnya adalah pembangunan dimulai lagi dengan izin Raja Darius. Kita akan bacakan dulu, tapi pembahasan nanti setelah kita pujian penyembahan. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Sampai di situ saja, 2 ayat saja dulu. Tapi kita naikkan dulu pujian saudara. Ya, saya akan mulai share pujian yang akan kita naikkan. Ini adalah liriknya karena contoh lagunya sudah Abuna share tadi ya. Oke. Mari kita memuji Tuhan, Dia layak ditinggikan dan disembah. Berserah keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Melekat padamu, selalu ada di hatimu. Melekat padamu, oh Yesusku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu.
tetap setia. Haleluya. Amin. Yang mau tetap setia sama Tuhan Yesus tanpa harus mengajukan syarat apapun, boleh katakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan juga sahabat BW yang terkasih, apakah suara saya cukup terdengar dengan jelas? Cukup ya? Puji Tuhan. Kalau begitu kita langsung masuk dalam pembahasan ya. Jadi kita sudah baca tadi. Nah, sekarang apa yang bisa menjadi pembelajaran hari ini? Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kan biasanya nih, saya mengatakan biasanya ya Bapak Ibu yang terkasih, bukan berarti hal yang pasti terjadi, tetapi biasanya hari Senin itu adalah hari yang apa? Yang melelahkan ya. Fisik kita lelah, saya merasakan sendiri Bapak Ibu. Makanya secara dunia banyak orang bilang I don't like Monday ya. Tetapi buat orang percaya kita harus perkatakan bahwa hari Senin adalah hari di mana untuk bangkit kembali dan tetap berjuang. Amin. Mari sama-sama kita katakan, hari Senin adalah hari untuk bangkit kembali dan tetap berjuang ya. Berjuang salah satunya adalah untuk membangkitkan semangat. Saudara, setelah pembangunan Bait Allah berhenti bertahun-tahun ya karena ya tekanan politik ya dan juga ancaman musuh, kita sudah bahas mengenai yang terjadi dan akhirnya di pasal yang kelima ini ada utusan Allah Hagai dan juga Zakaria ya. Kalau dalam teks Ibrani dikatakan vehinat bi Hagai yu Zakaria bar Ido Bishem Elohah de Elihon Askamu Zerubbabel ve Yeshua bar Yozadak lemifne beit Elohah ve imehon nevie Elohah mesa adin lehon. Artinya lebih ringkas saudara ya, yaitu bernubuatlah Hagai dan Zakaria bin Ido demi nama Allah yang hidup atas mereka, dan bangkitlah Zerubbabel dan Yosua bin Yozada untuk membangun rumah Allah ya, dan bersama mereka para nabi Allah membantu mereka ya. Jadi lebih ringkas ya, tetapi intinya sama. Jadi kalau memang Anda mendapatkan terjemahan baru 2 ya, kalau yang saya sampaikan itu sama dengan yang Bapak Ibu miliki, itu bukan berarti terjemahan baru yang cetakan pertama tidak benar, bukan ya, sama artinya ya. Jadi Anda tidak usah dibingungkan karena wah saya belum beli Alkitab terjemahan baru 2 ya, nggak usah dibingungkan kan hal itu, karena selama pengkajian dan juga pentranslate linear firman Allah dari berdasarkan teks asli bukan asumsi, saya yakinkan semuanya sama ya, cuma bahasa penghubung yang berbeda. Apa yang bisa menjadi kata kunci hari ini saudara? Yang pertama adalah hit nabi. Coba Anda bisa tulis hit nabi ya. Yang menarik adalah kata nabi itu adalah kata asli dari bahasa Ibrani. Ya, jadi kalau nabi itu sama dengan nabi. Ya, di Indonesia nabi, di bahasa Ibrani juga nabi. Nah, hit nabi bicara nabi yang bernubuat dengan kuasa Allah. Kenapa nabi itu bisa bernubuat dengan kuasa Allah? Karena yang dia perkatakan bukanlah kutukan, jadi nubuatan. Ya. Jadi saudara, nggak usah takut hari ini ya. Kalau ada kecaman, kalau ada ancaman, tekanan, kalau ada perkataan, paling banter kita cuma palanya pusing, hati kita teriris perih. Tapi itu akan sembuh. It will be fine ya. Time will heal ya. Jadi waktu akan menyembuhkan. Yang penting tidak ada kuasa. Bagaimana itu bisa menjadi kuasa? Kalau kita mengimani apa yang kita dengar. Jadi hari ini saudara, jangan pernah kita imani selain firman Allah. Setuju, katakan amin.
Ya. Makanya saudara, ada istilah kamu di sana. Kamu itu bicara mengenai pakai QAMU, bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri bicara mengenai tindakan iman yang muncul setelah mendengar firman Tuhan. Ya. Kadang semangat pelayanan bisa kendor, kadang api rohani bisa padam. Kadang semangat untuk bekerja, memulai hari dengan tugas yang menanti itu bisa membuat kita merasa aduh bosen ya, apalagi di masa-masa sekolah ya. Tapi Abuna mau sampaikan untuk anak-anak yang luar biasa, anak-anak generasi Kristus masa depan. Masa-masa indah itu masa-masa di sekolah, seperti lagu. Masa-masa indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah ya. Jadi tidak Pak Jusman ada senyuman konfirmasi betul. Serius ya. Kita tidak bisa pungkiri. Tapi kan yang penting kita bukan hidup dalam masa lalu kita di sekolah, betul nggak? Iya. Karena pernak-pernik itu yang paling ingat itu cuma di sekolah masa SMP sama SMA. Sekalipun masa indah itu tidak selalu indah sebagaimana harfiahnya. Kadang-kadang bisa kita katakan indah ketika kita sudah mengalami kasih anugerah Tuhan. Karena kita lihat dulu kita hidupnya kayak apa. Dulu kita sudah hampir terpuruk, tapi Tuhan bangun kembali semangat kita yang patah. Nah, maksudnya apa saudara? Sama sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa ada kamu Zerubabel, maka bangkitlah Zerubabel. Maka yang ingin Roh Kudus ingatkan buat Anda, bangkitlah Bapak Ibu. Bangkitlah hai anak-anakku, bangkitlah sahabat Be Worshippers. Bangkitlah hai orang percaya. Berdiri itu menjadi sebuah tindakan iman. Kalau cuma bangun itu biasanya hanya ngulet-ngulet saja. Tapi kalau bangkit itu bikin orang syok, saudara. Artinya apa? Mari kita buat segala kuasa kegelapan, segala intimidasi dari si jahat, segala cara-cara licik si iblis itu tidak berlaku. Dan kita buat iblis semakin trauma setiap hari. Kita buat iblis makin putus asa untuk menggoyahkan kita, karena itu semua tidak berlaku atas kita. Amin. Amin. Ya, kita buat mereka itu sampai frustasi kalau perlu ya. Gimana caranya ini membuat anak-anak Tuhan di BW ini kehilangan kepercayaan diri sebagai istri, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai hamba Tuhan. Gimana caranya ya? Ya pokoknya kita buat setiap hari, kita buat iblis sampai iblis itu, walaupun iblis nggak kapok ya, iblis tidak akan kapok sampai nanti akhir zaman. Ya, makanya kita juga jangan kendor. Iya, itu dia. Saudara, ada Mesa Adin. Mesa Adin ini apa? Sebuah respons yang dilakukan oleh Zerubabel dan juga Yozadak. Ya, kalau di Indonesia Zerubabel. Ya, karena dikatakan ve imehon nevie Elohah Mesa Adin lehon. Yaitu bersama mereka. Mereka siapa? Hagai dan Zakaria. Betul sekali. Ya, jadi Zerubabel dan juga Yosua bin Yozadak. Iya. Ya, itu mereka saling memberikan bantuan. Yang menarik, kemarin itu saya baru membahas di Galatia 6 ayat 1 sampai 6. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri saat selepas BW. Karena ini saya harus di ending. Jadi kemarin itu kami sedang membahas saling membantulah kamu, ya. Nah, jadi hari ini ayo sebagai respon rohani bangkit, berdiri dan bantu orang-orang di sekitarmu. Ya, bantu istrimu, bantu suamimu, bantu orang tuamu, bantu anak-anakmu, bantu bosmu, bantu stafmu dan karyawanmu. Karena kata membantu itu dalam bahasa Ibrani itu lebih dalam maknanya, ya. Mesa Adin. Apa itu Mesa Adin? Menolong, menguatkan. Ini sebuah bentuk pelayanan rohani yang benar-benar menguatkan dengan tujuan membangun tubuh Kristus, saudara. Ya. Jadi bagaimana kita aplikasikan hari ini? Sebagaimana biasa, ketika firman datang, jangan hanya didengar.
tapi izinkan firman itu membangkitkan kembali semangat yang padam. Amin. Izinkan firman Tuhan yang Anda dengar hari ini selalu menyertai Anda. Karena dengan demikian kuasa itu pun juga akan menyertai Bapak Ibu. Membuat Bapak Ibu mampu untuk bangkit dan berdiri untuk siap berjuang demi membangun kembali apa yang engkau sedang kerjakan bersama dengan rencana Tuhan yang pasti indah pada waktunya. Amin saudara. Ya, yang setuju berikan senyuman yang hangat dong buat Tuhan Allah kita yang apa? Mari kita kasih jempol. Baik. Sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kasih tos dulu buat saudara-saudari kita. Letakkan tangan di dada, kita mau berdoa. BW ini ditutup karena sudah waktunya untuk kami siap beraktivitas. Anak-anak akan mulai mandi, Bapak Ibu juga yang akan bekerja sudah mulai mempersiapkan salah satunya, dan kami siap menjalani hari kami. Hari di mana kami akan bangkit kembali, berjuang kembali. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang hamba sampaikan hari ini dengan apa yang sesederhana mungkin namun mampu untuk mengalahkan setiap tantangan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa ke dalam hadirat Tuhan, bahwa firman-Mu ini adalah api yang membakar kembali semangat kami. Biarlah setiap kami ini bangkit dan membangun kembali apa yang sempat roboh tadi malam, apa yang sempat runtuh tadi malam. Hari ini kami percaya bersama kuasa-Mu Engkau akan bangkitkan kembali lagi. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk Ibu Yani dan juga Kak Petris yang sudah tiba dengan selamat. Kami bersyukur dan berterima kasih karena pendampingan dan penyertaan Tuhan sempurna atas Kak Petris dan juga Bu Yani beserta Bapak. Kiranya seperti itulah Tuhan juga mendampingi dan menyertai kami. Dan akhirnya kami siap untuk menjadi berkat karena kami pun juga siap untuk menerima berkat yang telah Engkau sediakan. Sahabat-sahabat, worshippers, kekasih-kekasih Kristus semuanya, terimalah berkat anugerah cinta kasih Allah sebagaimana yang difirmankannya. Rahmat dan anugerahnya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Allah atas kehidupan kita orang percaya. Dan inilah berkat-berkat itu yang telah disiapkan untukmu. Terimalah dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Juga terima kasih karena Bu Marta sudah tiba di Indonesia dengan selamat. Dan kami percaya Engkau sudah memulihkan dan memperkaya dengan hal-hal yang indah dari karya-karyamu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami juga sekaligus berdoa Tuhan. Sebelum kami tutup, untuk Pak Yosep, mari kita arahkan tangan kepada Pak Yosep. Diberkatilah engkau Pak Yosep, dengan bertambahnya 1 tahun usiamu, bertambah pula kasih setia Tuhan di dalam hidupmu. Engkau yang semakin mencucurkan air mata saat engkau menabur, engkau pun juga akan mencucurkan air mata, namun air mata sukacita yang berlimpah, karena engkau akan menuai dengan bersorak-sorai. Diberkatilah sebagai suami, sebagai ayah, dan sebagai pelayan Tuhan. Dan apapun yang kau rencanakan hari ini, esok, dan seterusnya, dengan kesetiaanmu di dalam rencana Tuhan, Ia akan membuat matamu melihat. Semuanya akan berhasil dan beruntung. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, umur panjang ada di tangan kananmu, di tangan kirimu ada kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Betul Pak Yosep, Anda berulang tahun kan hari ini? Betul ya Pak? Betul. Saya pin dulu nih. Kita beri tepuk tangan. Kita mau naikkan dulu saudara lagu pujian. Oke. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dibuka mikrofonnya.
umur panjang, Panjang di tangan kanan, tangan kirinya kekayaan, kehormatan sampai selamanya. Selamat ulang tahun Tuhan memberkati untuk yang terkasih Bapak Yosef. Selamat ulang Selamat ulang tahun untuk Pak Yosef. Selamat ulang tahun Pak Terima kasih, Bu Yosef. Bapak. Ya, sehat Selamat selalu. ulang tahun Pak Yosef. Tahun Pak Yosef. Happy birthday Pak Yosef. Semoga Kasih, Tuhan selalu Bu. memberkati Pak Yosef kebahagiaan dan Amin, keselamatan. Amin. Amin. Pak Yosef sudah dapat ucapan selamat ulang tahun yang sifatnya pribadi dari Ibu Diana? Sudah ya? Oh, sudah ya. Saya yakin pagi ini sudah dapat seperti ini ya. Ah, itu dia ya. Tamat ulang tahun gitu ya. Oke, selamat beraktivitas Bapak Ibu sekalian semuanya. Ingat besok kita ketemu lagi dan jangan Jangan kasih kendor. haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Terima kasih ya Bunda. Bapak-bapak Ibu Tuhan Yesus berkati. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih. Ya, Bu Yani. Salam buat Kak Petris, Bu Yani. Kamsahamnida. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bunda. Bye. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih ya Bu.